Hello guys, it's me Rahma, and in this video I decided to make a study with me how to make an accounting application using Microsoft Excel part 3. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, apakah kalian tahu apa fungsi dari buku besar pembantu? Fungsinya itu untuk merinci transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan akun perkiraan piutang maupun utang yang terjadi secara rutin ataupun berulang-ulang. Sedangkan manfaatnya itu untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, menyesuaikan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu, dan mengetahui jumlah masing-masing piutang dan hutang dari pihak yang terkait. Nah, untuk rumus buku besar pembantu, kita akan gunain VLOOKUP. Jadi, yuk kita langsung ke tutorialnya aja. Sebelumnya, aku sudah mempersiapkan terlebih dahulu tabelnya untuk mempersingkatkan waktu. Jadi, di dalam tabelnya itu terdapat ada nama perusahaan seperti biasa, kemudian ada nama buku besar pembantu atau judulnya, lalu ada tanggal periodenya. Lalu di bawahnya itu terdapat kode bantu, nama relasi, status, dan juga saldo awal. Di dalam tabel sendiri itu terdapat nomor, tanggal, bukti, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Sekarang kita langsung mulai aja ke kode bantu. Letakkan kursor kalian di C5. Nah, untuk kode bantu sendiri ini caranya itu sama seperti di video aku sebelumnya menggunakan divine name. Jadi kita langsung aja ke kode bantu, lalu kita copy bagian kodenya semuanya, lalu kita divine name. Berhubungan aku sudah memakai nama kode bantu sebelumnya, jadi sini aku bakalan gunain dengan nama yang sama, tapi dengan tambahkan angka 1, karena untuk hal ini tidak bisa menggunakan nama yang sama. Kode bantu 1. Kalian harus ingat-ingat nama yang kalian taruh di sini karena kita akan pakai kembali di drop list. Lalu klik OK. Lalu kita lanjut langsung ke buku besar pembantu. Nah, di sini kita langsung aja ke data, kemudian ke data validation. Allow-nya ini seperti biasa kita ganti list, lalu uncheck ignore blank, kemudian source-nya ini kita tulis nama yang tadi kita udah tulis di divine name sebelumnya, yaitu kode bantu 1. Dan nanti dia akan muncul kode-kodenya yang telah kita drop list tadi. Lalu selanjutnya kita ke nama relasi. Untuk nama relasi sendiri, untuk cara pertama itu sama, yaitu menggunakan divine name. Kita ke kode bantu. Nah, untuk sekarang kita nge-copy-nya ini semua tabelnya. Semua tabel kita copy. Kemudian kita ke formula. Lalu kita ke divine name. Nah, di sini kita tulis daftar kode bantu. Lalu kita move ke buku besar pembantu. Nah, di sini kita bakalan masukin rumus terlebih dahulu, yaitu menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik C5. Kemudian titik koma. Untuk kalian yang nggak bisa menggunakan titik koma, kalian bisa gunain titik 2 ya. Lalu nama yang tadi kita udah tulis, yaitu daftar kode bantu. Kemudian titik koma 2. Untuk 2 sendiri ini kita lihat dari kode bantu. Nah, kita ini sesuaikan dengan yang ada di sini, kan di sini kode itu 1, nama itu 2, status itu 3, dan juga saldo awal itu 4. Seperti itu. Nah, setelah itu kita titik 2 lagi. Lalu kita klik false. Enter. Nah, kan di sini kayak gini ya, kita ganti dulu di sini. Jadi misalkan P001. Nah, nanti dia akan ganti nama relasinya seperti yang ada di kode bantu, yaitu toko Al-Fatah.
Lalu selanjutnya ini kita ke status menggunakan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik C5, lalu kita titik koma, daftar kode bantu, lalu juga titik koma lagi, 3, lalu titik koma lagi false. Enter. Nah, nanti dia akan statusnya itu akan ganti jadi piutang, yaitu sesuai dengan data yang ada di kode bantu sebelumnya. Lalu untuk saldo awalnya itu sama, kita menggunakan VLOOKUP lagi. Kemudian kita klik C5. Lalu titik 2 kita tulis daftar kode bantu. Kemudian titik 2, 4. Kemudian titik 2 lagi, false. Enter. Nah, nanti dia jumlahnya itu akan sesuai dengan yang ada di kode bantu sebelumnya. Untuk seterusnya itu sama, kita tuh tinggal ganti-ganti aja di kode bantunya. Nanti untuk nama relasi, status, dan saldo awal akan mengikuti. Contoh ya, kita pakai MPK001. Nah, nanti semuanya itu untuk nama relasi, status, dan juga saldo awal akan menyesuaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini membantu kalian ya, dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Thank you for watching. See you next time.